وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Sampai 147 ya. Syurutut tayammum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi sab'atun. Asyaratul awwalu an yakuna biturabin wa syurutut turabi al-awwalu an yakuna tahiran la najisan. الثاني أن يكون طهورا لا مستعملا. الثالث أن يكون خالصا لا مختلطا بغيره ولو قليلا. الرابع أن يكون له غبار بحيث يلتصق بالعضو. الشرط الثاني أن يقصده أي أن يقصد التراب. الشرط الثالث أن يمسح وجهه ويديه بضربتين. الشرط الرابع أن يزيل النجاسة أولا لأن التيمم طهارة ضعيفة فإذا كانت عليه نجاسة ولم يتمكن
min izalatiha fayasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasati inda ibni hajarin wa inda ramli la yasihhu tayammumuhu wa yusalli li hurmatil waqti wa yajibu al-qada'u indahuma asyaratul khamisu an yajtahida fil kiblati qablahu inda ibni hajarin wa la yushtaratu dhalika inda ramli asyaratu sadisu an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti li'anna at-tayammuma taharatu daruratin wala darurata qabla dukhulil waqti mas'alatun hunaka suratun wahidatun yasihhu fiha at-tayammumu qabla dukhulil waqti fama hiya idza tayammama liqada'i fa'idatin maktubatin fi waqti duha qabla dukhuli waqti salati zuhri wa lam yusalli al-fa'idata hatta dakhala waqtu salati zuhri fahuna yajuzu lahu an yusalliya az-zuhra bitayammumi alladhi kana qabla dukhulil waqti asyaratu sabi'u an yatayammama likulli fardin fala yajuzu an yajma'a baina fardaini ayniyaini bitayammumin wahidin wa yajuzu lahu an yajma'a baina al-fardi al-ayni wal fardi al-kifai wa baina an-nawafili wal furudi al-kifaiyati wa khutbatul jumu'ati kal fardi al-aini inda ibni hajarin khilafan lirramli kama sayati
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi, syarat-syarat tayammum. Sab'atun, ada 7. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an yakuna biturabin. Tayammum itu mempergunakan tanah. Syarat tayammum ada 7. Syarat yang pertama, tayammum itu menggunakan tanah. Wa syurutut turabi, syarat-syarat tanahnya. Kan tadi syarat yang pertama, tayammum itu harus menggunakan tanah. Nah, ini tanah-tanahnya juga harus ada syarat-syaratnya. Wa syurutut turabi, dan syarat-syarat tanah yang dipergunakan untuk tayammum. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna tahiran. Tanah tersebut harus suci. La najisan. Tidak boleh tanah yang najis atau yang terkena najis. Nggak boleh. Jadi syarat yang pertama, tayammum harus wajib menggunakan tanah. Kemudian syarat tanahnya yang pertama, tanahnya itu harus apa tadi? Harus suci. Tidak boleh tanah yang terkena najis. Nggak boleh tanahnya itu ada tai kucing misalnya. Nggak boleh, nggak bisa. Karena syaratnya tanah itu harus tanah yang apa? Yang suci. Tidak boleh tanah yang terkena najis. Ats-tsani, yang kedua, an yakuna tahuran. Tanahnya itu tanah yang mensucikan. La musta'malan, bukan tanah yang musta'mal. Jadi tanahnya yang kedua syaratnya harus tanah yang mensucikan, bukan tanah yang musta'mal. Contoh tanah yang musta'mal yang ada di anggota tayammum kita, itu musta'mal tuh. Tanah yang di muka itu tanah yang apa itu? Yang musta'mal. Tanah yang di tangan, tanah yang musta'mal. Atau tanah yang bekas kita pakai untuk menyapu bagian anggota tayammum. Kan anggota tayammum 2. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Jadi kalau seandainya ada tanah yang nempel di wajah kita, maka itu tanah merupakan tanah yang apa? Yang musta'mal. Kita habis tayammum ini, mempergunakan tanah. Kemudian sisa tanah yang dipakai untuk menyapu tanah bagian wajah kita untuk tayammum masih ada. Nah, sisa tanah tersebut dihukumkan apa itu? Musta'mal. Atau di tangan kita, pas kita nyapu, kita sapu, kita usap bagian tangan kita, masih nempel tuh. Ada apa? Ada tanah di tangan kita. Maka itu tanah yang nempel di tangan kita, bekas dipakai untuk tayammum, hukumnya apa itu? Musta'mal. Boleh nggak dipakai buat tayammum? Nggak boleh. Karena syarat tayammum adalah tanahnya yang kedua harus tanah yang mensucikan. Tidak diperbolehkan tanah yang apa? Yang musta'mal. Atau dari pas wajah kita yang kita pakai tayammum, kemudian bertebaran tanah dari wajah kita yang bekas kita pakai apa? Tayammum, bertebaran tuh. Kemudian jatuh sebuah tempat, kita ambil lagi, pakai buat basuh atau menyapu bagian tangan, sah nggak tuh? Nggak sah. Karena itu tanah itu pun dihukumkan apa? Musta'mal. Karena syarat yang kedua, tanahnya harus tanah yang apa? Mensucikan. Tidak boleh tanah yang musta'mal. Jelas ya?
Jadi yang pertama tadi tanahnya itu harus yang suci. Tidak diperbolehkan tanahnya tanah yang terkena najis. Ada najis, ada mutanajis. Beda itu. Kalau najis memang materinya. Sementara mutanajis sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis. Contoh, air kencing najis. Kemudian tinja, pup, hukumnya apa? Najis. Kita kencing misalnya, kemudian kena kain teman kita. Kain teman kita asalnya suci, tapi karena kena kencing kita jadi apa itu? Mutanajis tuh. Itu bedanya antara najis dengan apa? Mutanajis. Jadi syarat yang pertama, tayamum harus mempergunakan tanah yang apa? Yang suci, tidak diperbolehkan tanah yang terkena najis atau mutanajis. Jadi pengertiannya kalau tanah yang mutanajis, tanah ini asalnya suci, kemudian kena apa itu? Kena najis. Contohnya kena tai kucing, maka ini tanah sudah berubah namanya menjadi tanah yang apa? Mutanajis. Nggak boleh dipakai untuk apa? Tayamum. Karena syarat yang pertama, tayamum harus mempergunakan tanah yang apa? Yang suci. Tidak diperbolehkan menggunakan tanah yang mutanajis. Yang kedua, tanahnya harus tanah yang mensucikan. Tidak diperbolehkan tanah yang apa? Yang mustakmal. Tadi tanah yang mustakmal tuh tanah yang nempel di bagian anggota tayamum, wajah atau tangan. Kita habis nyapu bagian wajah pakai tanah, kemudian ada sisanya di bagian wajah kita itu tanah. Tanah yang nempel di bagian wajah kita yang dipakai untuk tayamum hukumnya tanah yang apa? Mustakmal. Nggak boleh dipakai untuk apa? Tayamum. Karena syarat yang kedua, tanahnya harus tanah yang mensucikan, tidak boleh tanah yang apa? Mustakmal. Jelas ya? Yang ketiga, ats-tsalitsu an yakuna khalisan. Tanahnya harus murni, la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Tidak boleh tanah yang bercampur dengan selainnya sekalipun sedikit saja, nggak boleh. Jadi murni tanah, nggak boleh ada apanya, campurannya nggak boleh. Pokoknya yang dipakai tanah, nggak boleh dicampur dengan sesuatu yang lain. Kecampur dengan sesuatu yang lain maka dihukumkan tayamumnya tidak sah. Jelas ya? Syarat yang ketiga, tanahnya harus yang apa? Yang murni. Jadi tanahnya nggak boleh kecampur dengan sesuatu apapun sekalipun sedikit. Kalau sampai tercampur maka dihukumkan tayamumnya dihukumkan tidak sah. Ulang lagi. Syarat tayamum ada 7. Yang pertama harus menggunakan tanah. Syarat tanah yang pertama harus apa tadi? Harus suci. Tidak boleh tanah yang apa? Mutanajis. Yang kedua tanahnya harus mensucikan. Tidak boleh tanah yang apa? Mustakmal. Yang ketiga tanahnya harus yang murni. Tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain sekalipun sedikit. Yang keempat, ar-rabi'u an yakuna lahu ghubarun. Tanahnya itu harus ada debunya. Bihaitsu yaltasiqu bil udwi. Sekira-kira debu tersebut menempel di anggota tayamum. Jadi bukan tanah doang, tanahnya syarat yang keempat harus ada apanya? Ada debunya itu. Sekira-kira debu tersebut menempel di anggota tayamum kita. Jadi cari tanahnya tanah yang berdebu, itu dia itu. Jadi bukan debunya bukan, tapi apanya? Tanahnya, tapi dicari tanah yang apa? Yang berdebu. Karena syarat tayamum yang keempat, tanah yang dipergunakan harus tanah yang ada apanya? Ada debunya. Sekira-kira debu tersebut menempel di anggota tayamum kita. Jelas ya? Jadi syarat tayamum ada 7. Yang pertama harus menggunakan tanah. Syarat-syarat tanahnya yang pertama tanahnya harus yang apa?
yang suci, tidak diperbolehkan tanah yang mutanajis. Yang kedua, tanahnya harus yang apa? Mensucikan, tidak boleh tanah yang apa? Musta'mal. Tadi contoh tanah yang musta'mal ada di bagian anggota tayamum kita, bekas menyapu wajah kita, nempel, itu tanah yang apa itu? Musta'mal. Atau tanah yang dipakai bekas tayamum di tangan misalnya, kemudian dia terbang bertebaran di sebuah tempat, itu pun tanah hukumnya apa? Musta'mal. Kemudian syarat tayamum, tanah yang dipergunakan tayamum harus tanah yang apa? Yang murni, tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain sekalipun sedikit. Yang keempat, tanahnya harus apa? Ada debunya. Sekira-kira bagaimana itu? Debunya menempel di anggota tayamum kita. Jelas ya? Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yaqsidahu ay an yaqsidat turaba. Seseorang berniat menuju kepada tanah yang akan dipergunakan untuk tayamum. Syarat yang kedua, seseorang dia berniat menuju kepada tanah yang akan dipergunakan untuk tayamum. Yang pertama, tayamum harus menggunakan tanah. Syarat yang kedua, seseorang harus berniat menuju kepada tanah yang akan dipergunakan untuk tayamum. Orang dulu ngertiin menyengaja. Asyartu tsalisu, syarat yang ketiga, an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Seseorang harus menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Jadi syarat yang ketiga, seseorang menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali apa? Tepukan. Syarat yang ketiga, seseorang menyapu wajahnya dan tangannya dengan 2 kali tepukan. Ini contoh ini, tayamum ini. Tepukan yang pertama, bukan nepuk begini, bukan. Begini nih tuh. Tuh, ini misalnya ada debu ini, ada tanah, ada debunya. Nah, kita ambil begini. Nah, kita tempel seperti ini disebut dengan menepuk ini. Ini satu. Buat apa ini? Buat wajah. Tuh. Jangan di sini. Karena ini udah apa ini? Udah dipakai. Hukumnya udah apa ini? Musta'mal. Pindah ke tempat lain, sini. Jadi begitu caranya itu. Ambil dari sini, inilah yang disebut dengan menepuk. Jadi bukan digituin, bukan. Bukan digituin, bukan. Itu tukang abu gosok begitu. Jadi diambil, taruh, tempel, maka disebut dengan apa itu? Menepuk. Jadi tayamum syarat yang ketiga tadi, harus seseorang itu menyapu bagian wajahnya dan 2 tangannya dengan 2 kali apa? Tepukan. Ini tepukan yang pertama, taruh. Kemudian buat apa ini? Buat wajah. Tepukan yang kedua, jangan di sini, karena ini sudah dipergunakan. Tanahnya yang ada debunya sudah dihukumkan apa? Musta'mal. Pindah ke tempat lain, sini, tuh, begitu. Kemudian inilah yang disebut dengan tepukan yang keberapa ini? Yang kedua, tuh, buat tangan, tuh, begitu. Jadi nggak boleh 1 kali tepuk buat apa? Buat wajah, buat apa? Buat tangan, nggak boleh. Jadi harus wajah 1 tepukan, kemudian tangan juga 1 kali tepukan. Itu merupakan syarat pada masalah tayamum. Jelas ya? Jadi nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh hanya dengan 1 kali apa? Tepukan. Tepukan tadi seperti itu. Ini 1 tepukan buat wajah. Pindah ke tempat lain, tepukan yang kedua untuk kedua tangan kita. Syarat tayamum yang ketiga, seseorang harus menyapu wajahnya dan 2 tangannya dengan 2 kali tepukan. Jelas ya? Asyartur rabi'u, syarat yang keempat,
an yuzilan najasata awalan. Seseorang harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Syarat tayammum yang keempat, seseorang harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kenapa demikian? Li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun. Karena tayammum merupakan taharah yang lemah. Jadi syarat yang keempat pada masalah tayammum, seseorang harus menghilangkan najis terlebih dahulu, baru kemudian apa? Tayammum. Jadi nggak boleh habis kencing langsung apa? Tayammum. Hilangin dulu apanya itu? Najis kencingnya itu. Udah hilang baru apa? Tayammum. Jadi nggak boleh ada orang yang habis kencing, belum cebok, belum istinja, udah apa? Tayammum. Karena syarat yang keempat, seseorang harus menghilangkan apa? Najis terlebih dahulu. Kenapa demikian alasannya tadi? Karena tayammum merupakan toharoh yang lemah. Fa'idha kanat alaihi najasatun, maka jika di atas bagian tubuh orang tersebut ada najis, walam yatamakkan min izalatiha, dan orang tersebut tidak mampu untuk menghilangkan najis tersebut, fayasihhu tayammumuhu, maka sah tayammumnya, ma'a wujudin najasati, disertai dengan adanya najis, inda Ibni Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu wa rahimah. Ini yang pertama. Kan tadi syarat yang keempat tayammum, seseorang harus menghilangkan apa? Najis terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena tayammum merupakan tohara yang apa? Yang lemah. Nah sekarang ada masalah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang najis di atas tubuhnya, kemudian susah untuk diapakan? Dihilangkannya, maka ini orang langsung apa? Tayammum, walhal masih ada apanya tuh? Najisnya. Ini bagaimana hukum tayammumnya? Pendapat yang pertama dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, yaitu ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, beliau mengatakan tayammumnya dihukumkan sah, ya. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi pendapat, jadi syarat yang keempat bahwasanya seseorang harus menghilangkan apa? Najis terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena tayammum merupakan toharoh yang apa? Yang lemah. Nah sekarang ada masalah. Ada orang di tubuhnya ada apa? Ada najis. Najisnya susah diapakan? Dihilangkan. Kemudian ini orang langsung apa? Tayammum. Bagaimana hukum tayammumnya? Pendapat yang pertama, pendapat dari siapa tadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, beliau mengatakan tayammumnya dihukumkan apa? Sah, sekalipun masih ada apa tadi? Sekalipun masih ada najisnya. Ulang lagi ya. Tayammum syarat yang keempat tadi, seseorang harus menghilangkan apa? Najis terlebih dahulu. Alasannya karena tayammum merupakan toharoh yang apa? Yang lemah. Ada masalah sekarang. Ada orang yang ada najis di bagian tubuhnya. Kemudian ini orang susah, sulit untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian ini orang langsung apa? Tayammum. Bagaimana hukum tayammumnya? Pendapat yang pertama, pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, tayammumnya dihukumkan apa? Sah, sekalipun masih ada apanya? Najisnya. Jelas ya? Wa indar Ramli, pendapat yang kedua menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu an, beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah radhiyallahu an, beliau katakan la yasihhu tayammumuhu, tayammumnya dihukumkan tidak sah. Jadi pendapat yang pertama tadi, pendapat dari siapa tadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tayammumnya dihukumkan apa? Sah. Pendapat yang kedua, pendapat dari siapa tadi?
Al-Imam Ar-Ramli, beliau mengatakan tayamumnya dihukumkan tidak sah. Kemudian wa yusalli li hurmatil waqti, orang tersebut sholat yang fardu untuk menghormati waktu sholat tersebut. Jelas belum? Ulang lagi ya. Syarat yang keempat, seseorang harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Syarat tayamum yang keempat, seseorang harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Alasannya karena tayamum merupakan tadi apa? Tohara yang bersifat lemah. Sekarang ada orang yang dia ada najis di atas tubuhnya, kemudian tidak sanggup, sulit untuk apa? Menghilangkannya. Langsung ini orang ngapain? Tayamum. Hukumnya bagaimana? Pendapat yang pertama, menurut Al-Imam siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tayamum orang tersebut dihukumkan apa? Sah, sekalipun masih ada apa? Najis. Pendapat yang kedua, pendapat siapa tadi? Al-Imam Ar-Ramli, bahwasanya tayamum orang tersebut dihukumkan tidak sah. Dan kemudian orang tersebut sholat yang fardu, tujuannya untuk menghormati apa? Menghormati waktu. Sekarang bagaimana hukum sholatnya? Diqadha enggak itu? Wa yajibul qadha'u indahuma, wajib diqadha salat yang fardu menurut keduanya, yaitu pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhuma. Jadi alhasil tetap salatnya mesti diapain? Diqadha. Sekalipun tadi pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar tayamumnya dihukumkan sah, Imam Ramli dihukumkan tidak sah, tetap kedua-duanya berpendapat salat fardunya harus wajib diapakan? Diqadha. Jelas ya? Jadi syarat tayamum ada 7. Yang pertama, tayamum harus menggunakan tanah. Syarat tanahnya yang pertama, tanahnya harus yang suci, tidak diperbolehkan tanah yang. Syarat yang kedua, tanahnya harus yang tidak diperbolehkan yang musta'mal. Syarat yang ketiga, tanahnya yang murni, tidak boleh bercampur sekalipun hanya sedikit. Syarat yang keempat, tanahnya ada debunya, sekira-kira debunya menempel. Syarat yang kedua, seseorang berniat menuju tanah yang akan dipergunakan untuk. Syarat yang ketiga, seseorang menyapu wajahnya dengan 2 kali. Ingat tadi ya, 2 kali tepukan, bukan nepuk begini, bukan. Tapi ini sekali disebut dengan apa ini? Sekali tepukan. Untuk apa ini? Untuk wajah. Jangan di sini lagi, karena ini hukumnya sudah apa ini? Tanahnya sudah musta'mal, pindah ke tempat lain, tepuk lagi sekali. Ini untuk apa ini? Untuk tangan. Itulah yang dimaksud dengan seseorang itu harus menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Syarat yang keempat tadi, seseorang harus. Kenapa demikian? Karena sekarang ada masalah. Ada orang yang di atas tubuhnya ada najis, kemudian ini orang sulit untuk menghilangkannya. Bagaimana? Menurut pendapat para ulama, yang pertama, menurut siapa tadi? Dihukumkan tayamumnya sah sekalipun ada apanya? Pendapat yang kedua, menurut siapa tadi? Dihukumkan apa tayamumnya? Tidak sah. Tapi kedua-duanya tetap berpendapat wajib untuk apa tadi? Mengqadha salat fardu yang tadi dikerjakan dengan cara yang demikian. Jelas ya? Asyaratul khamisu, syarat yang kelima, an yajtahida fil qiblati. Seseorang mesti bersungguh-sungguh mencari arah kiblat qablahu, sebelum bertayamum. Inda Ibnu Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada Al-Imam Ibnu Hajar di fiqih, berarti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ingetin tuh,
Haitami itu. Jadi Haitami ini nama seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu an. Jadi yang pertama, syarat yang kelima tadi, seseorang bersungguh-sungguh mencari arah apa? Arah kiblat sebelum apa? Tayammum. Pendapat siapa ini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu anhu. Wala yushtaratu dzalika indar ramliyi, dan tidak menjadi syarat hal tersebut menurut Al-Imam Ar-Ramli. Jadi beda pendapatnya ya. Pendapat yang pertama tadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu an, bahwasanya seseorang mesti bersungguh-sungguh mencari arah apa? Kiblat sebelum dia melakukan tayammum. Sementara menurut pendapat yang kedua, pendapat siapa tadi? Al-Imam Ar-Ramli, tidak menjadi apa? Syarat seseorang bersungguh-sungguh untuk mencari arah apa? Arah kiblat. Jelas ya? Jadi boleh menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau bersungguh-sungguh mencari arah kiblat sebelum tayammum, berarti mempergunakan pendapat daripada siapa tadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau tidak mencari arah kiblat, berarti menggunakan pendapat siapa tadi? Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu. Kalau Imam Ramli berarti namanya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, namanya ya, Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhu. Jadi nanti kalau mendengar nama ulama Al-Imam Ar-Ramli, ini berarti ulama fiqihnya bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Beliau ulama besar, bapaknya pun ulama besar, kakeknya pun ulama besar. Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhum. Jelas ya? Asyaratus sadisu, syarat yang keenam, an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayammum itu setelah masuk waktu. Ingetin tuh. Syarat yang keenam, tayamum itu dilakukannya setelah masuk apa? Masuk waktu. Kenapa demikian? Kan kalau wudu bebas kan ya? Kalau wudu misalnya belum subuh, boleh nggak wudu? Boleh. Belum zuhur, boleh nggak wudu? Boleh. Bebas kalau wudu kapan aja. Kalau tayamum ini mesti dilakukan setelah udah apa? Masuk waktu. Kenapa demikian? Li'anna tayammuma taharatu daruratin, karena tayammum merupakan taharah yang bersifat darurat. Itu alasannya itu. Karena tayammum merupakan taharah yang bersifat apa? Darurat. Wala darurata qabla dukhulil waqti, dan tidak ada kata darurat sebelum masuk waktu sholat. Jadi harus apa itu? Masuk waktu sholat. Alasannya karena tayamum merupakan toharah yang bersifat apa tadi? Darurat. Jadi zuhur masuk baru apa itu? Tayamum. Subuh masuk baru tayamum. Jadi demikian. Masuk waktu langsung boleh apa? Tayamum. Zuhur belum masuk, belum boleh apa? Tayamum. Beda dengan apa tadi? Wudu. Kenapa demikian? Karena tayamum merupakan toharah yang sifatnya apa? Darurat. Tidak ada kata darurat sebelum apa? Masuk waktu sholat. Jelas ya? Ulang lagi. Tayamum syaratnya ada 7. Syarat yang pertama, tayamum harus menggunakan apa? Tanah. Syarat tanahnya yang pertama harus apa? Suci. Tidak diperbolehkan tanah yang mutanajis. Syarat yang kedua, tanahnya harus mensucikan. Tidak diperbolehkan tanah yang apa? Mustakmal. Syarat yang ketiga, tanahnya yang murni, tidak boleh bercampur dengan sekalipun hanya sedikit. Yang keempat, tanahnya harus apa? Sekira-kira bagaimana? Kemudian syarat yang kedua adalah seseorang. Yang ketiga adalah seseorang harus
menyapu wajahnya dan dua tangannya dengan, ingat tadi tepukan, bukan begini, bukan, tapi sekali taruh disebut dengan apa? Tepukan yang pertama. Untuk apa ini? Untuk wajah, untuk muka. Jangan kesini lagi, karena ini tanahnya sudah apa? Musta'mal. Pindah ke tempat lain. Ini disebut dengan apa ini? Tepukan yang kedua. Tepukan yang kedua untuk apa ini? Untuk tangan yang kanan dan tangan yang, nanti insya Allah ada caranya itu. Ada caranya bagaimana ngusapnya. Jadi nggak diginiin, nggak terjadi cemong kita. Jadi dakkocan nanti. Nah, jadi bukannya digitu-gituin, bukan. Tangan juga bukan digitu-gituin, bukan. Jadi ada cara nanti insya Allah tuh diatur di agama tuh. Jadi ulang lagi, syarat yang ketiga, seseorang harus menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan apa? 2 kali tepukan. Syarat yang keempat tadi apa? Seseorang harus menghilangkan najis terlebih. Kenapa demikian? Alasannya, tayamum merupakan taharah yang apa? Yang lemah. Ada masalah, ada kasus seseorang di atas tubuhnya ada najis, kemudian sulit, susah untuk diapakan? Dihilangkan. Ini orang tayamum. Bagaimana hukum tayamumnya? Pendapat yang pertama, siapa tadi ulamanya? Beliau menghukumkan tayamum orang tersebut dihukumkan sah sekalipun masih ada apa? Najis. Pendapat yang kedua tadi siapa? Imam Romli. Imam Romli tadi nama siapa? Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhum. Menurut pendapat beliau, tayamum orang tersebut dihukumkan bagaimana? Tidak sah. Kemudian ini orang sholat untuk menghormati waktu, tetapi kedua ulama ini berpendapat bahwa tetap sholat fardunya yang dikerjakan dengan kondisi yang demikian harus wajib diapakan? Diqadha. Salat yang kelima tadi apa? Bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Menurut siapa ini? Pendapat yang kedua, tidak menjadi syarat hal tersebut. Menurut pendapat siapa? Al-Imam Ar-Ramli, nama beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhum ajmain. Syarat yang keenam tadi, seseorang harus tayamum setelah masuk apa? Kenapa demikian? Tayamum merupakan toharah yang bersifat tidak ada kata darurat sebelum apa? Jelas ya? Mas'alatun, sekarang ada masalah. Hunaka suratun wahidatun. Di sana ada satu bentuk masalah. Yasihhu fihat tayammumu. Sah tayamum padanya qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Kan tadi syarat yang keenam, tayamum itu dilakukan setelah apa? Nah, ini ada masalah. Satu masalah, sah tayamum pada masalah ini dilakukan sebelum apa? Masuk waktu. Kan beda dengan tadi syarat yang kedua tadi. Yang keenam, syarat yang keenam, tayamum harus dilakukan setelah apa? Masuk waktu. Pada masalah ini ada masalah. Satu masalah yaitu seseorang sah tayamumnya dilakukan sebelum masuk waktu. Fama hiya, masalahnya yang bagaimana? Idza tayammama, apabila seseorang melakukan tayammum liqada'i faitatin maktubatin, untuk mengqadha salat fardu yang telah kelewatan, fi waqtid duha, di waktu duha gitu. Misalnya subuh, malam tidur jam 9 malam misalnya, subuh jam 9 juga bangunnya 12 jam udah sampai Jogja itu. Jadi masalah demikian, ada orang sholat subuhnya kesiangan. Kan subuh waktunya sampai terbit apa? Matahari. Matahari muncul, waktunya udah apa? Udah habis. Kita pas bangun jam 9, kopi habis, gorengan habis. Ini bagaimana hukumnya? Tetap wajib untuk apa? Mengqadha sholat subuh tersebut. Kita langsung apa tuh? Langsung apa tadi?
tayamum karena emak kita udah nggak bisa air. Nggak kebagian air, lagi kering air, habis tuh air, kita pengen wudu nggak ada, maka kita mesti apa tuh? Tayamum. Qadanya dengan mempergunakan tadi apa? Tayamum. Tayamumnya dilakukan sebelum apa tadi? Sebelum di waktu apa tadi? Di waktu duha, qabla dukhuli waqti sholati zuhri, sebelum masuk waktu sholat fardu zuhur. Jadi subuhnya qadaan, kemudian tayamum di waktu duha sebelum masuk waktu apa? Waktu zuhur. Walam yusallil faitata. Ini orang tidak melakukan sholat yang tadi kelewatan. Emang kelewatan. Dengan rokok aja, tayamum doang. Dia makan pisang, makan gorengan, makan roti. Sampai pada akhirnya hatta dakhala waktu sholati zuhri, sampai masuk waktu apa? Zuhur. Tungkulan kata orang Jakarta itu. Udah tayamum, subuhnya kesiangan, bangun jam 9, kemudian dia langsung apa? Tayamum. Di waktu apa tadi? Waktu duha. Subuh yang tadi qadaan juga tidak dikerjakan sampai masuk waktu apa tadi? Zuhur. Fahuna yajuzu lahu an yusalliya zuhra bitayammumil ladzi kana qabla dukhulil waqti. Maka di sini boleh bagi orang tersebut untuk melakukan sholat fardu zuhur dengan tayamum yang dilakukan tadi sebelum waktu masuk sholat zuhurnya. Kan tadi tayamumnya sebenarnya buat apa tadi? Buat mengqadha sholat subuh yang tadi kesiangan. Nggak ngerjain subuh yang qadhaan, yang pada akhirnya sampai masuk waktu apa? Zuhur. Nah, orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan sholat zuhurnya dengan tayamum yang dia tadi lakukan sebelum masuk apa? Waktu sholat zuhur. Jelas ya? Jadi beda dengan yang tadi yang pertama. Syarat yang keenam, bahwasanya tayamum itu harus dilakukan sebelum apa? Setelah apa? Setelah masuk waktu sholat. Pada masalah ini dikecualikan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jelas ya? Kemudian syarat yang terakhir, asyaratus sabi'u, syarat yang ketujuh, an yatayammama likulli fardin, seseorang bertayamum setiap kali sholat fardu. Satu tayamum untuk satu sholat fardu. Satu tayamum untuk satu kali sholat fardu. Misalnya subuh masuk, langsung apa? Tayamum. Nanti pas waktu zuhur tayamum lagi. Pas waktu asar tayamum lagi. Pas waktu maghrib tayamum lagi. Pas waktu isya tayamum lagi. Karena tayamum hanya boleh dipergunakan untuk satu sholat fardu saja, nggak boleh. Lain halnya dengan apa? Dengan wudu. Kalau wudu, satu kali wudu boleh untuk tidak dibatasi sholat yang apa? Yang fardu. Misalnya ini kita bisa wudu subuh untuk apa? Untuk zuhur. Emang subuhnya siangan. Subuh jam 11 siang. Dikit lagi zuhur. Udah, jadi wudunya subuh buat apa tuh? Boleh gak tuh? Boleh, belum batal silahkan boleh. Bukannya wali, bukan. Emang subuh jam 11 siang. Lain dengan apa itu tadi? Tayamum satu kali tayamum untuk apa? Satu kali sholat yang fardu. Subuh masuk waktunya langsung apa itu? Tayamum. Zuhur masuk langsung apa? Tayamum. Asar masuk langsung apa? Tayamum. Lain dengan wudu. Kalau wudu silahkan diperbolehkan satu kali wudu untuk tidak ada batasannya melakukan sholat yang fardu. Jelas ya? Syarat yang ketujuh, satu kali tayamum hanya untuk satu kali apa? Salat yang fardu. Fala yajuzu an yajma'a baina fardaini ainiyaini bitayammumin wahidin. Tidak boleh seseorang menggabung antara dua salat yang fardu
yang fardunya fardu ain dengan 1 kali tayamum. Ingetin, fardunya fardu yang apa? Fardu ain. Subuh fardu apa? Fardu ain. Zuhur fardu ain. Asar fardu ain. Maghrib fardu ain. Isya fardu ain. Kan ada fardu ain, ada fardu apa? Kifayah. Kalau yang fardu ain yang wajib per orang, mesti hukumnya wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fardu ain. Setiap kali sholat yang fardu ain 1 kali, maka harus dengan sekali apa? Tayamum. Jadi nggak boleh digabung subuh dengan zuhur sekali tayamum, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Harus subuhnya sekali tayamum, zuhurnya sekali tayamum. Jelas ya? Jadi ingetin tuh, syarat yang ke-7, seseorang bertayamum untuk 1 kali apa? Salat fardu. Ingetin, salat fardunya yang apa? Yang fardu ain dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa yajuzu lahu, boleh bagi orang tersebut an yajma'a bainal fardil aini wal fardil kifai, boleh menggabung antara sholat fardu ain dengan sholat fardu kifayah. Boleh. Abis zuhur misalnya, kita sholat zuhur mempergunakan tadi apa? Tayamum. Ada jenazah, boleh nggak sholat jenazah? Boleh. Kenapa demikian? Yang 1 fardu ain zuhur, yang 1 fardu kifayah. Boleh tuh. Jadi jangan tayamum lagi, nggak usah. Karena yang 1 fardu ain, yang 1 hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Jadi boleh dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, untuk menggabung antara sholat fardu yang ain dengan sholat fardu yang apa? Yang kifayah. Habis zuhur selesai, udah tayamum, ada jenazah, langsung ikut berjamaah. Boleh nggak tuh? Kenapa boleh? Karena yang 1 apa? Fardu ain, yang 1 fardu kifayah. Jelas ya? Yang kedua, ini yang boleh nih. Tadi yang pertama yang boleh digabung antara salat yang fardu ain dengan salat yang fardu. Yang kedua, wa bainan nawafili wal furudil kifaiyati, antara salat yang sunnah dengan salat yang fardu kifayah. Boleh digabung tuh. Kita habis duha selesai, kemudian ada jenazah. Tadi duhanya pakai apa tadi? Tayamum. Boleh nggak langsung ikut jenazah, salat jenazah? Boleh. Kenapa demikian? Karena diperbolehkan digabung antara yang sunnah dengan yang apa? Yang fardu kifayah. Jadi yang boleh digabung yang pertama, salat yang hukumnya tadi apa? Fardu ain dengan yang apa tadi? Fardu kifayah. Yang kedua, salat yang sunnah dengan yang fardu kifayah. Jelas ya? Yang nggak boleh digabung antara sholat yang fardu ain dengan yang apa? Yang fardu ain. Jadi yang boleh 2. Yang pertama fardu ain dengan fardu kifayah. Yang kedua sholat yang sunnah dengan yang sholat yang fardu kifayah. Wa khutbatul jumu'ati kal fardil aini inda Ibni Hajarin. Khutbah Jumat sama seperti sholat yang fardu ain menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Khilafan lirramli, lain halnya pendapat dari Imam Ramli, kama sayati, sebagaimana nanti keterangannya akan dijelaskan. Jelas ya? Ulang lagi. Tayamum syaratnya ada 7. Yang pertama harus menggunakan apa tadi? Tanah. Tanahnya syaratnya yang pertama harus suci. Tidak diperbolehkan yang apa? Yang mutanajis. Yang kedua tanahnya harus yang mensucikan. Tidak boleh tanah yang apa? Musta'mal. Tanah musta'mal tadi yang bagaimana tadi itu? Yang nempel di anggota tayamum kita atau bertebaran dari anggota tayamum kita. Syarat yang ketiga, tanahnya harus murni. Tidak boleh bagaimana? Sekalipun hanya. Yang keempat, tanahnya harus yang ada debunya. Sekira-kira bagaimana?
debunya menempel di anggota tayamum. Syarat yang kedua, seseorang berniat menuju tanah yang akan dipergunakan untuk. Syarat yang ketiga, seseorang harus menyapu wajahnya dan dua tangannya dengan, ingetin, bukan nepok, bukan, tapi satu kali ini disebut dengan apa? Sekali tepukan buat wajah, jangan sini lagi, karena ini hukum tanahnya udah apa? Pindah ke tempat yang lain, ambil lagi. Inilah yang disebut dengan dua kali apa? Tepukan. Tepukan yang kedua untuk apa ini? Untuk dua tangan. Terus yang ketiga, yang keempat, syaratnya harus menghilangkan najis. Kenapa demikian? Karena tayamum merupakan toharah yang lemah. Ada masalah, ada kasus, ada orang di atas tubuhnya ada najis, kemudian susah untuk dihilangkan. Ini orang langsung apa tadi? Tayamum. Bagaimana hukum tayamumnya? Sah menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sekalipun ada apanya. Pendapat yang kedua menurut Al-Imam dihukumkan bagaimana? Tapi diperbolehkan sholat yang fardu untuk apa tadi? Keduanya tetap berpendapat sholat tersebut wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Syarat yang kelima tadi, seseorang harus mencari arah kiblat sebelum, menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat yang kedua, tidak menjadi syarat hal tersebut menurut pendapat siapa tadi? Al-Imam Ar-Ramli, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhum. Syarat yang keenam, tayamum setelah masuk apa? Kenapa demikian? Tayamum merupakan tohara yang darurat dan tidak ada kata darurat sebelum masuk apa? Waktu. Ada masalah pada masalah ini. Apakah sah ada orang yang tayamum sebelum masuk waktu? Yaitu bagaimana tadi? Ada orang yang tayamum untuk mengqadha salat fardu yang ketinggalan di waktu apa? Duha. Yang qadhaannya tidak dikerjakan sampai pada akhirnya masuk apa? Kemudian ini orang langsung mengerjakan salat fardu zuhur dengan tayamum yang tadi dilakukan sebelum apa? Masuk waktu daripada zuhurnya itu. Ini bagaimana hukumnya? Dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Syarat yang ketujuh adalah seseorang harus apa tadi? Bertayamum untuk satu kali salat yang fardu ain, subuh satu, kemudian zuhur satu, sampai isya satu. Kemudian tidak diperbolehkan menggabung antara salat yang fardu ain dengan salat yang fardu. Yang diperbolehkan yang bagaimana? Yang pertama, fardu ain dengan yang fardu kifayah. Yang kedua, salat yang sunnah dengan yang fardu kifayah. Khutbah Jumat hukumnya sama dengan apa? Salat yang fardu ain menurut pendapat daripada, lain halnya dengan pendapat daripada Al-Imam. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa
يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف قربتي